Assalamualaikum, hadis harian episode ke-12. Kali ini hadis pertama tentang istighfar yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada siang dan malam hari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, demi Allah aku memohon ampunan kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari nomor 6307. Berikutnya tentang taubat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia meriwayatkan dua riwayat. Satu dari Rasulullah dan satu lagi dari dirinya sendiri. Seorang mukmin menganggap dosanya seperti gunung yang dia duduk di bawahnya dan takut gunung itu menimpa dirinya. Sedangkan orang yang durhaka memandang dosanya seperti lalat pada hidungnya lalu menepisnya seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan menepiskan tangannya pada hidung dan bersabda, Allah sangat senang dengan taubat hambanya, jauh melebihi senang daripada seorang laki-laki yang berkemah di tempat yang penuh dengan bahaya, tetapi bersikeras menetap di tempat itu dengan mengarahkan hewan tunggangannya ke tempat itu, membawa makanan dan minuman. Kemudian dia tidur di sana, saat terbangun hewan tunggangannya telah hilang. Setelah mencari kesana kemari, ia tidak menemukannya, sehingga ia sengsara dengan rasa lapar dan dahaga. Kemudian dia berkata, aku akan kembali ke tempatku. Lalu dia tertidur lagi, dan pada saat bangun, hewan tunggangan yang membawa makanan dan minumannya itu sudah ada kembali di sampingnya. Dan Allah lebih senang dengan taubat seorang hamba daripada senangnya orang itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6308. Berikutnya tentang doa yang dibaca pada saat hendak tidur. Diriwayatkan dari Huzaifah, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau meletakkan tangannya pada pipinya dan membaca, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Kemudian ketika beliau terbangun dari tidurnya, beliau membaca, segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya kami kembali. Hadis riwayat Bukhari nomor 6314. Berikutnya tentang tidur pada bagian tubuh sebelah kanan. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau membaringkan tubuhnya pada bagian tubuh sebelah kanan, kemudian beliau membaca doa. Ya Allah, aku memasrahkan diriku hanya kepadamu. Kuhadapkan wajahku hanya kepadamu. Kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu. Dan aku berlindung hanya kepadamu. Dengan penuh harap dan cemas, karena tidak ada tempat perlindungan darimu kecuali hanya kepadamu. Aku beriman terhadap kitabmu yang telah engkau turunkan dan beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Bukhari nomor 6315. Berikutnya tentang doa ketika terbangun di tengah malam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, suatu malam aku tidur di rumah bibiku yaitu Maimunah. Kemudian ia meriwayatkan hadis tadi dan menambahkan, salah satu yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu, ya Allah jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari depanku, dan cahaya di belakangku, dan jadikanlah cahaya pada diriku. Hadis riwayat Bukhari nomor 6316. Berikutnya tentang membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak tidur, hendaklah dia membersihkan tempat tidurnya dengan menyapukan kainnya, karena dia tidak tahu apa yang ada di tempat tidurnya pada saat ditinggalkannya. Kemudian ucapkanlah dengan menyebut nama engkau, wahai Tuhanku,
Aku meletakkan tubuhku di atas tempat tidurku ini, dan dengan nama Engkau aku bangun dari tempat tidurku. Jika Engkau mengambil ruhku, maka rahmatilah ia. Dan jika Engkau membebaskan ruhku, maka peliharalah ia sebagaimana Engkau memelihara ruh orang-orang yang soleh. Hadis riwayat Bukhari nomor 6320. Berikutnya tentang yakin dalam berdoa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sekali-kali berdoa dengan diikuti kata-kata seperti ini. Ya Allah, ampuni aku jika Engkau mau. Berilah rahmat kepadaku jika Engkau mau. Akan tetapi, hendaklah berdoa penuh dengan keyakinan, karena sesungguhnya Allah tidak membencinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6339. Berikutnya, doa ketika ditimpa bencana. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika beliau menghadapi bencana, beliau berdoa, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Zat yang Maha Agung dan Maha Pemurah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan pemilik Arsy yang agung. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan pemilik langit, Tuhan pemilik bumi, dan Tuhan pemilik Arsy yang mulia. Hadis riwayat Bukhari nomor 6346. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.